Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nando yang tengah membagikan pengalaman ekstrimnya, di mana ia melontarkan sebuah pemikiran yang sangat filosofis tentang pengalaman hidupnya di masa lalu. Nando pun menceritakan bahwa setelah 20 tahun berlalu, banyak orang mengira bahwa terkurung di tempat yang terisolasi total akan membuat siapapun kehilangan harapan. Namun, Nando membantah hal tersebut, sebab justru di situasi yang paling ekstrim itulah ia merasakan kehadiran Tuhan untuk pertama kalinya, bukan melalui ajaran nenek moyang atau tradisi yang ia kenal sejak kecil, melainkan sosok Tuhan yang benar-benar nyata tepat di saat semua aturan manusia dan ajaran nenek moyang sudah tak ada lagi. A miracle of the Andes, that's what they called it, where I felt the presence of God. That's the God I met on the map. Kita lalu dibawa mundur ke tanggal 13 Oktober 1972 yang memperlihatkan sebuah tim rugby dari Stella Maris College yang sedang dalam penerbangan menuju Chili. How can I justify that? He missed the plane too. Okay, everybody to the right side of the lane. Now let's talk about something else. Di mana perjalanan tersebut mengharuskan pesawat mereka melintasi pegunungan Andes, salah satu pegunungan paling tinggi di dunia. Akan tetapi, penerbangan biasa itu tiba-tiba menjadi kacau ketika pesawat mengalami guncangan yang sangat hebat. Semua penumpang pun langsung soak alias panik karena guncangan tersebut tak kunjung berhenti, melainkan berubah menjadi rentetan hentakan keras secara terus-menerus. Dan di momen inilah, sang pilot menyadari bahwa pesawat telah kehilangan kendali sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, sayap pesawat menabrak keras puncak gunung yang langsung merobek badan pesawat menjadi dua bagian yang membuat bagian belakangnya coplok dan beberapa penumpang langsung terjun bebas ke udara. Sementara itu, sisa badan pesawat bagian depan terus meluncur deras menuruni lereng salju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menabrak tumpukan salju dan berhenti secara paksa. Dan benturan terakhir inilah yang membuat seluruh penumpang di dalamnya terpental keras dari kursi mereka. Kondisi di dalam kabin pun seketika menjadi sangat parah, di mana banyak penumpang yang mengalami patah tulang, nyeri cangkeng, encok, rombeheun, jangar hingga terjepit oleh kursi pesawat. Dan di tengah situasi yang berantakan tersebut, mereka yang masih selamat mencoba sekuat tenaga untuk menolong penumpang lainnya. Bro, you hurt? I don't know. No, it's fine. Mereka pun mencoba mencari radio pesawat untuk meminta bantuan dan memberikan titik lokasi ke tim penyelamat. Namun, usaha tersebut gagal total karena sistem komunikasi pesawat sudah hancur sepenuhnya. Dan tak lama kemudian, salah satu pilot yang terluka parah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di depan mereka. Meski beberapa rekan mereka telah tewas akibat benturan keras tersebut, para penyintas yang tersisa masih mencoba menaruh harapan besar. Mereka sangat yakin bahwa ketika matahari terbit di esok hari, tim penyelamat pasti akan datang menyusul, sebab hilangnya sebuah pesawat penuh penumpang pasti akan memicu pencarian besar-besaran. Hey Roberto, Hugo found shitload of bottles in this car. Back there and help the others. We're gonna be fine. That was a very good idea about this. Namun, penderitaan mereka ternyata belumlah selesai, sebab ketika hari mulai gelap, suhu di pegunungan tersebut turun drastis, minus 20 derajat Celcius. Hal ini pun tentu memaksa para korban yang sudah terluka, kini harus menahan rasa sakit sekaligus menahan udara dingin yang ekstrim agar bisa bertahan hidup sampai pagi tiba. Roy, we're gonna freeze to death. With what? We gotta step up this hole. Try and sleep up here. Keesokan paginya, salah satu anggota tim mencoba mencari alat suar darurat untuk memberi sinyal ke pesawat pencari. Namun, harapan itu kembali pupus karena alat tersebut sama sekali tak ada. Bahkan, baterai radio ternyata ikut terlempar bersama bagian belakang pesawat yang hancur sebelumnya. Kini, mereka pun benar-benar terjebak tanpa tahu seberapa jauh lokasi jatuhnya pesawat dari jalur penerbangan yang seharusnya. Meski berada di situasi yang sangat kritis, mereka tetap berusaha optimis dan terus meyakinkan diri bahwa pesawat penyelamat pasti akan segera menemukan mereka di tengah tumpukan salju tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, para penyintas pun kemudian menguburkan para korban di atas hamparan salju. I yelled at her. I told her, That's the woman who was screaming all night. now she's dead. I would be done. Para penyintas kemudian mulai mengeluarkan barang-barang yang tersisa di lokasi tersebut. Namun, mereka mendapati kenyataan bahwa persediaan makanan atau logistik sangat jauh dari kata cukup. Sebab di sana hanya tersisa beberapa batang coklat, sedikit makanan ringan, rokok, dan juga minuman. Hingga karena menyadari bahwa bantuan mungkin tak akan tiba secepat yang diharapkan,
mereka pun memutuskan membagi makanan tersebut dalam porsi yang sangat kecil agar bisa bertahan selama mungkin. Careful. Chocolate piece. Di tengah pembagian jatah makanan tersebut, tiba-tiba terdengar suara baling-baling helikopter dari arah kejauhan, yang tentu semua orang pun langsung bersorak dan melambaikan tangan karena mereka sangat yakin bahwa tim penyelamat akhirnya berhasil menemukan lokasi mereka. Namun salah seorang di antara mereka menjelaskan, walaupun mereka bisa melihat dan mendengar suara helikopter di atas sana, akan tetapi sang pilot dan para penumpang di atas sana mustahil bisa mendengar dan melihat keberadaan mereka. Kegagalan tersebut memaksa mereka untuk kembali melewati malam di tengah suhu yang sangat ekstrim. Meski begitu, sebagian besar penyintas masih berusaha keras untuk percaya bahwa di keesokan harinya mereka pasti akan ditemukan oleh tim SAR. Keesokan paginya, untuk mengatasi rasa haus, mereka mulai memanfaatkan salju di sekitar pesawat, di mana mereka merakit wadah sederhana dari sisa puing, lalu membiarkan panas matahari melelehkan salju agar bisa diminum. Di tengah situasi bertahan hidup tersebut, seorang pemuda bernama Nando yang sebelumnya koma akibat cedera parah, akhirnya sadar. Ia bangun dalam kondisi yang sangat kebingungan karena tak tahu apa yang sedang terjadi, hingga teman-temannya harus menjelaskan, dan ia sudah tersadarkan diri selama beberapa hari. Mendengar hal itu, Nando pun langsung menanyakan kondisi ibunya. Namun, temannya sempat terdiam ragu sebelum akhirnya memberitahu kenyataan pahit bahwa ibu Nando telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Namun, kenyataan buruk tak berhenti sampai di sana, sebab Nando juga diberitahu bahwa adik perempuannya yang bernama Susana, tapi bukan Susana yang ini, kini berada dalam kondisi kritis akibat luka fisik yang sangat parah. Hingga dengan sisa tenaga yang ada, Nando pun memaksa dirinya untuk bangun dan menghampiri Susana juga meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari pun terus berjalan, yang meskipun berada dalam kondisi yang sangat menghariwangkan, para penyintas tetap berusaha keras menolak untuk menyerah. Sebab setiap kali ada suara atau melihat sesuatu bergerak di langit, mereka selalu mengira bahwa itu adalah tim pencari. Bahkan karena keyakinan yang terlalu besar tersebut, beberapa penyintas memutuskan untuk menghabiskan air botol mereka tanpa memikirkan hari esok. Dan di tengah malamnya, mereka juga mulai memakan makanan ringan yang selama ini mereka hemat. Sebab mereka merasa tak perlu menghemat makanan karena bantuan pasti akan segera tiba. Donna's asleep. How do you think they'll save us? Helicopters are coming in the morning. Namun sayangnya, kenyataan berkata lain, sebab hari demi hari berlalu dan tak ada satupun tim SAR yang berhasil menemukan keberadaan mereka, yang membuat persediaan makanan mereka benar-benar habis total. Dan kini mereka dipaksa untuk menghadapi situasi yang jauh lebih parah dari sebelumnya, di mana mereka benar-benar terisolasi di tengah pegunungan Andes, dikelilingi salju dan tebing tinggi, tanpa makanan, serta terputus sepenuhnya dari dunia luar. Karena sadar bahwa menunggu di pesawat hanya akan berujung pada kelaparan, beberapa dari mereka mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan keluar dari lokasi kecelakaan dan meminta bantuan dengan tangan sendiri. Singkatnya, 5 orang pria memutuskan untuk nekat berjalan menyusuri salju tebal untuk mencari jalan keluar. Namun, di pegunungan tersebut ternyata jauh di luar batas kemampuan mereka. Di mana pada satu momen, salah satu dari mereka nyaris tewas karena terperosok ke dalam jurang yang tersembunyi di bawah lapisan salju. Kejadian tersebut pun membuat mereka sadar bahwa area di sekitar sana sangat berbahaya, sehingga mereka langsung memutuskan untuk memutar balik dan kembali ke lokasi pesawat sebelum hari menjadi gelap. Kini kelima orang tersebut paham betul bahwa berjalan kaki melewati Andes bukanlah sekadar hal yang mudah, sehingga mereka pun kembali tidur di dalam bangkai pesawat yang rusak sebagai satu-satunya tempat berlindung. Yang secara tak langsung, momen ini pun membuat harapan mereka untuk ditemukan perlahan mulai menghilang. Kondisi tersebut menjadi semakin berat bagi Nando, sebab adiknya yang bernama Susana yang selama ini menahan rasa sakit akibat luka parah, akhirnya meninggal dunia. Nando pun meminta izin kepada yang lain untuk memeluk jasad adiknya itu sepanjang malam, sebelum akhirnya dikuburkan keesokan harinya. Kejadian ini tentu membuat Nando sangat terpukul, sebab dalam kecelakaan tersebut, ia telah kehilangan ibu, juga adik tercintanya sekaligus. Beberapa hari kemudian, salah satu radio yang tersisa berhasil menangkap saluran siaran berita. Namun, berita yang mereka dengar justru sangat buruk, sebab pemerintah dan tim SAR ternyata telah menghentikan total operasi pencarian. Mereka menganggap bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan hidup setelah terjebak sangat lama di pegunungan Andes. Mendengar hal tersebut,
tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Namun salah satu penyintas mengatakan jika hal tersebut adalah kabar baik, karena mereka kini bisa berhenti berharap dan melakukan aksi nyata dengan mencari jalan keluar ke arah barat. Dan di titik inilah penyintas tersebut akhirnya mengucapkan sebuah hal yang selama ini sangat dihindari, di mana ia menegaskan bahwa mereka harus ngaleut daging jasad korban yang telah innalillahi atau mereka semua akan mati kelaparan. Awalnya tak ada satupun dari mereka yang setuju dengan usulan tersebut, sebab ngaleut sesama manusia adalah tindakan yang tak wajar bagi mereka. Namun sayangnya, kondisi memaksa mereka untuk menghadapi fakta menyedihkan bahwa mereka sama sekali tak mempunyai stok makanan dan tak ada kepastian apakah bantuan akan datang untuk menjemput mereka. What's out there in the snow is just meat, Antonio. I do believe in God, and I fear to have him judge me. Follow our hearts, use our reason. Well, I'm sorry, but I can't do it. Hingga pada keesokan harinya saat mereka sedang berkumpul, salah satu teman mereka yang bernama Roberto mencoba mengutarakan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa jika ia innalillahi, mereka harus ngaleut tubuhnya agar bisa hidup. Roberto bahkan mengatakan akan menghantui mereka jika tak melakukannya. Meskipun awalnya terdengar seperti candaan, perkataan Roberto tersebut pun memicu penyintas lain untuk menyatakan persetujuan yang sama. Mereka perlahan mulai sadar bahwa jasad korban kecelakaan adalah satu-satunya sumber makanan yang ada jika mereka masih ingin hidup. Namun tentu keputusan tersebut tetap saja sangat berat untuk dilakukan. Hingga beberapa saat kemudian, rasa lapar yang sangat ekstrim akhirnya memaksa beberapa orang untuk mengambil tindakan tersebut. Mereka mulai netek sedikit daging dari jasad korban, lalu ngaleutnya. Mereka melakukan itu murni hanya untuk bertahan hidup, sebab mereka tahu tanpa asupan makanan yang cukup, mereka semua akan innalillahi dalam waktu dekat. Hingga saat mencoba ngaleut daging tersebut, banyak dari mereka yang menangis, bahkan sampai muntah-muntah. Namun karena terdesak oleh keadaan, mereka perlahan mulai menerima hal itu sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Juga keputusan ini pun tentu jauh lebih berat bagi Nando, sebab di antara tumpukan jasad di luar sana, terdapat tubuh ibu dan adiknya. Meski begitu, ia sadar bahwa jika mereka semua mati kedinginan dan kelaparan, maka semua pengorbanan ini tak akan ada gunanya. Setelah mulai mendapatkan sedikit tenaga dari makanan tersebut, para penyintas kembali mencari akal untuk bisa keluar dari gunung itu. Mereka teringat bahwa baterai dan beberapa peralatan radio masih tertinggal di bagian ekor pesawat yang terlepas saat kecelakaan tadi. Mereka pun berharap bisa menemukan lokasi ekor pesawat tersebut, lalu mengambil baterainya untuk menyalakan radio agar bisa meminta bantuan. Berbekal rencana itu, sekelompok penyintas kembali berjalan, mendaki salju tebal dan lereng yang sangat curam. Hingga pada keesokan harinya, mereka akhirnya berhasil menemukan titik jatuhnya bagian belakang pesawat tersebut. Di sana mereka mendapati banyak koper barang dan beberapa jasad korban yang sempat terlempar keluar. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa batang coklat utuh yang langsung membuat mereka sangat senang. Namun, masalah baru muncul, di mana mereka sadar bahwa bertahan di lokasi tersebut saat malam hari adalah hal yang mematikan karena udaranya sangat dingin. Oleh karena itu, mereka langsung memutuskan untuk memutar balik dan kembali ke badan utama pesawat guna menyusun rencana baru. Sebab kini mereka benar-benar paham bahwa hanya berdiam diri tanpa tindakan sama saja dengan menunggu waktu untuk maut. Malam pun, poek, para penyintas kembali menyusun rencana baru, di mana mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan keluar dari pegunungan Andes dengan tenaga mereka sendiri. Namun sebelum melakukan itu, mereka masih ingin mencoba menyalakan radio pesawat terlebih dahulu. Mereka sangat berharap baterai yang ditemukan sebelumnya bisa digunakan untuk mengaktifkan sistem komunikasi dan memanggil bantuan. Hingga salah satu dari mereka mengutarakan bahwa mungkin saja Tuhan masih ada bersama mereka, sebab jika tidak, mereka pasti sudah tiada sejak hari pertama kecelakaan. Hingga pada malam harinya saat mereka sedang mencoba untuk bobo, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi. Tiba-tiba, sebuah longsoran salju raksasa turun dari puncak gunung dan langsung menghantam lokasi pesawat tersebut. Yang karena kejadiannya sangat cepat, mereka tak sempat melarikan diri, sehingga salju pun masuk menembus celah dan jendela pesawat yang sudah hancur. Tumpukan salju itu pun langsung mengubur sebagian besar badan pesawat dan membuat orang-orang di dalamnya berteriak panik. Beberapa dari mereka mencoba menggali salju menggunakan tangan kosong. Namun, badai di luar ternyata sangat kuat yang membuat mereka pun terjebak di dalam kegelapan tanpa oksigen. Kejadian tersebut pun menyebabkan beberapa orang tewas karena tertimbun salju, sementara yang lainnya tewas karena kehabisan napas. Eat or dead.
Hari-hari setelahnya menjadi masa yang jauh lebih berat bagi para penyintas. Mereka harus berjuang mati-matian menggali tumpukan salju untuk mencari jalan keluar. Hingga akhirnya beberapa orang berhasil menembus ke permukaan dan kembali melihat cahaya matahari setelah berhari-hari terkurung di bawah salju. Namun, seperti yang sudah kita duga, bencana longsor sebelumnya telah menewaskan beberapa orang lagi yang membuat jumlah mereka kini semakin sedikit. Meski begitu, mereka tak punya pilihan lain selain terus berjuang, sehingga mereka pun mulai membersihkan salju di dalam pesawat untuk membuat tempat berlindung yang lebih layak. Saat itulah, waktu tak terasa sudah berlalu sekitar 50 hari sejak pesawat jatuh. Kondisi cuaca pun masih sangat dingin karena musim dingin belumlah berakhir. Selain itu, mereka juga masih harus ngaleut daging jasad korban untuk bertahan hidup. Karena sadar bahwa mereka tak bisa terus hidup dengan cara seperti itu, mereka pun kembali membentuk sebuah tim ekspedisi. Tujuannya adalah kembali ke lokasi puing pesawat di belakang untuk mengambil baterai dan menyalakan radio. Mereka juga sepakat bahwa jika rencana radio ini gagal, maka mereka terpaksa harus berjalan kaki menembus pegunungan untuk mencari bantuan. Tim tersebut pun akhirnya kembali berangkat melewati salju. Di mana setelah beberapa jam berjalan, mereka berhasil menemukan baterai pesawat yang dicari. Selain baterai, mereka juga mendapati pakaian hangat, sedikit makanan, dan beberapa perlengkapan lain yang sangat berguna. Namun sayangnya, baterai tersebut ternyata terlalu berat untuk diangkat kembali ke lokasi badan pesawat, sehingga mereka memutuskan untuk memanggil penyintas yang paham soal kelistrikan untuk datang langsung ke titik baterai tersebut. Namun, setelah berbagai cara dilakukan untuk menyambungkan kabel-kabelnya, radio tersebut tetap saja mati dan gagal dinyalakan. Hal ini pun tentu membuat harapan mereka untuk dipanggilkan bantuan benar-benar hancur. Hingga di saat kondisi semakin mendesak, Nando mulai menegaskan bahwa mereka tak bisa lagi diam menunggu di tempat itu. Ia memaksa agar mereka segera berjalan, menyeberangi pegunungan untuk mencari bantuan sendiri. Badai salju kembali turun yang membuat perjalanan pulang mereka ke badan pesawat menjadi sangat berat. Meskipun berhasil sampai kembali, kejadian ini justru semakin memperkuat tekad Nando bahwa suka tidak suka, seseorang memang harus nekat berjalan keluar dari tumpukan salju tersebut untuk mencari pertolongan. Hari demi hari terus berlalu hingga waktu mencapai lebih dari 60 hari sejak jatuhnya pesawat. Kondisi fisik sebagian besar penyintas pun kini semakin melemah dan energi mereka terus terkuras habis. Namun Nando tetap menolak untuk menyerah pada keadaan sebab ia sangat yakin bahwa jika mereka hanya berdiam diri menunggu, maka cepat atau lambat mereka semua pasti akan tewas di pegunungan tersebut. Oleh karena itu, ia mulai mempersiapkan sebuah ekspedisi besar untuk nekat mencari jalan keluar. Hingga setelah semua persiapan selesai, Nando pun memutuskan bahwa waktunya sudah tiba untuk segera pergi mencari bantuan. Di mana saat mereka akan berangkat, salah satu penyintas bernama Kanesa menghampiri Nando dan mengatakan bahwa malam sebelumnya ia bermimpi melihat Nando berhasil mencapai tempat yang aman. Mendengar hal itu, Nando hanya tersenyum dan merespon bahwa apapun yang terjadi, ia pasti akan menemukan jalan keluar. Lalu setelah itu mereka kemudian mulai berjalan, mendaki gunung-gunung bersalju tanpa mengetahui arah yang pasti. That looks like a good place to camp, right up there. Dimana setelah berjam-jam mendaki dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil mencapai salah satu puncak gunung. Mereka sangat berharap bisa melihat lembah hijau atau tanda peradaban manusia di atas sana. Namun saat mereka melihat ke arah depan, harapan mereka seketika hancur sebab sejauh dengdeleun atau sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah rentetan puncak gunung bersalju tanpa ujung. Melihat kondisi yang sangat berat itu, mereka sepakat agar salah seorang di antara mereka kembali ke lokasi pesawat agar persediaan makanan mereka tak cepat habis. Kini, yang tersisa hanya Nando dan Kanesa yang terus melanjutkan perjalanan berat tersebut selama beberapa hari. Mereka terus mendaki dan menuruni lereng salju sambil menahan suhu dingin yang sangat ekstrim tanpa tahu apakah arah yang mereka tuju benar atau justru berujung pada kematian. Hingga akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka berdua berhasil keluar dari zona gunung bersalju. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terkurung, mereka melihat sebuah pemandangan yang langsung membuat mereka terharu. Sebab di depan mereka kini terbentang lembah hijau yang memiliki aliran sungai, pepohonan, dan yang paling penting, terlihat ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Sementara itu, para penyintas yang masih menunggu di lokasi pesawat
Kini kondisinya sangat kritis dan hampir kehabisan harapan sebab mereka tak tahu apakah Nando dan Kanesa masih hidup atau sudah innalillahi. Hingga tak lama kemudian suara baling-baling helikopter militer terdengar jelas dari udara, di mana para penyintas yang masih tersisa di lokasi kecelakaan pun langsung keluar dari dalam bangkai pesawat, yang mana mereka nyaris tak percaya saat melihat helikopter itu benar-benar datang menjemput mereka, yang ternyata Nando dan Kanesa berhasil meminta bantuan dan membawa helikopter itu ke sana. Juga terlihat keduanya kini berada di dalam helikopter tersebut, dan di momen inilah semua penyintas pun seketika langsung menangis, berteriak, dan saling berpelukan sebab setelah lebih dari 2 bulan terjebak dalam kondisi mematikan di pegunungan Andes, mereka akhirnya berhasil selamat. Sebagai penutup, dijelaskan bahwa kejadian ini didasarkan pada kisah nyata tragedi penerbangan Andes pada tahun 1972. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 29 orang tewas, sementara 16 orang lainnya berhasil bertahan hidup setelah terjebak selama 72 hari. Kejadian ini menunjukkan fakta yang sangat jelas bahwa dalam kondisi seburuk apapun, jika Nando dan rekan-rekannya saat itu memilih untuk diam dan menyerah, maka kemungkinan besar tak akan ada satu orang pun yang selamat dari gunung es tersebut. Keputusan mereka untuk menolak menyerah, berani mengambil tindakan, dan terus bergerak maju, pada akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa mereka sendiri serta teman-teman mereka yang masih hidup. Juga pada akhirnya, cerita tentang perjalanan mustahil menembus pegunungan Andes ini menegaskan satu realitas mutlak yang sangat relevan dengan mentalitas kita hari ini, bahwa seburuk apapun situasi yang menjepit, diam adalah bentuk menyerah yang paling nyata, dan satu-satunya cara untuk selamat dari badai kehidupan adalah dengan keberanian untuk terus melangkah maju, mengubah nasib sendiri. Ingat, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Segitu saja untuk video kali ini. Like dan subscribe jika kalian menyukai channel ini. Jumpa lagi di cerita seru lainnya. Abrai seprakanca kru yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda, dan you bye.